Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalats Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingganya kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai pemberat amal soleh kita ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalats Surabaya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab tafsir As-Sa'di pada surah Al-Mu'minun. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan surah Al-Mu'minun ayat 93 sampai dengan ayat yang ke-95. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-96 sampai dengan ayat yang ke-98. Barakallahu fikum. Silakan ditampilkan surah Al-Mu'minun ayat 96 sampai dengan ayat yang ke-98. Sudah ketemu Al-Mu'minun? Surah Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Coba dibantu. Baik. Terus ke bawah, terus 96, terus ke bawah lagi. Nah, ya betul itu, diperbesar. Kalau bisa tulisannya diperbesar. Baik. Nah, barakallahu fikum. Saya talqin, panjenengan ikuti ya. Kita mencari pahala dari bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa qur rabbi a'udzu
a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baik, barakallahu fikum. Silakan dibaca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Baik, barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas tafsir 3 ayat ini, yakni ayat 96 sampai dengan ayat 98. Yakni idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah atau tolaklah keburukan mereka itu dengan yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami lebih tahu terhadap apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah, ucapkanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, dari kedatangan mereka, yakni syaitan kepadaku. Barakallahu fikum. Hadza, kata yakni Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menafsirkan hadza min makarimil akhlak. Ya, ini ada yang mau baca ini. Silakan kalau mau, ada yang mau baca. Siapa qari'nya ini? Ya, silakan. Hadza min makarim al-akhlaqi allati amara Allahu rasulahu biha faqala idfa billati hiya ahsan sayyi'ah ay idza asara ilaika ada buka bil qawli wal fi'li fala tuqabilhu bilhu bil isaati yajuzu mu'aqabatu al musii bimithli isaatahum bil ihsani minka ilaihi fa inna dzalika fadlun minka alal musii
musii. Alal musii. Taib, cukup. Barakallahu fikum. Hadza min makarimil akhlaq. Ini merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Ya. Jadi idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan orang lain itu dengan kebaikan, dengan yang lebih baik. Ini adalah bagian dari al-akhlaq al-karimah atau makarimul akhlaq allati amarallahu rasulahu biha, yang mana akhlakul karimah yang semacam ini sesuatu yang telah Allah perintahkan kepada Rasulnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah atau tolaklah keburukan orang lain itu dengan yang ahsan, dengan yang lebih baik. Jadi balas keburukan orang lain itu dengan yang lebih baik, dengan kebaikan. Ai idza asaa ilaika a'dauka, maksudnya apabila musuh-musuhmu itu berbuat isaah, berbuat buruk kepadamu, baik itu bil qauli wal fi'li, baik itu ucapan maupun perbuatan, ya. Namanya perbuatan buruk atau kejahatan atau keburukan itu biasanya terkadang dengan lisan, ya, terkadang dengan perbuatan, ya, terkadang dengan umpatan, dengan fitnahan, dengan cacian, ya, bisa juga dengan perbuatan, dengan gangguan secara fisik, ya. Fala tuqabilhum bil isaati, maka jangan balas, yakni mereka itu yang telah berbuat isaah tadi, perbuatan buruk tadi itu, bil isaati, dengan perbuatan buruk juga. Ma'a annahu yajuzu mu'aqabatul musii bimithli isaatihi, meskipun bersamaan dengan itu secara asal yajuzu, boleh, mu'aqabatul musii, membalas orang yang melakukan keburukan kepada kita, bimithli isaatihi, semisal atau persis setimpal dengan keburukan dia, meskipun secara asal boleh, ya, membalas yakni keburukan dengan keburukan yang semisal, asal tidak boleh lebih dari itu, ya, tidak boleh melampaui batas. Kemudian juga lihat maslahat dan mudaratnya. Kalau mengandung mudarat atau mendatangkan mudarat yang lebih besar, tidak boleh, ya. Secara asal boleh, ya. Jadi ma'annahu yajuzu, ya, meskipun dalam masalah ini boleh, yakni membalas orang yang melakukan keburukan itu bimithli isaatihi. Walakin, akan tetapi, idfa' isaatahum ilaika bil ihsani minka ilaihim, akan tetapi idfa' isaatahum, balaslah keburukan mereka itu, ilaika, yang ditimpakan kepadamu itu, bil ihsan, dengan kebaikan, minka, darimu, ilaihim, terhadap mereka, ya. Jadi anjurannya adalah yakni kita membalas keburukan orang lain itu dengan kebaikan. Itu anjurannya. Meskipun tadi dijelaskan di awal boleh, ya, yakni membalas keburukan itu dengan yang semisal, tapi perintahnya atau anjurannya, ya, adalah idfa' billati hiya ahsan, ya. Fa inna dzalika fadlun minka 'alal musii, karena
hal tersebut, yakni dengan kita membalas dengan kebaikan itu, hal tersebut fadlum minka, merupakan keutamaan darimu alal musii, terhadap orang yang berbuat keburukan. Jadi kalau kita membalas dengan kebaikan, ini merupakan keutamaan dari kita. Jadi kita punya fadlun, ya, punya keutamaan, punya kelebihan, ya, dibandingkan kita itu membalas dengan keburukan yang semisal, atau bahkan ada yang membalas dengan lebih dari itu. Ini tidak boleh. Wa min masalihi dzalika annahu takhiffu al-isaa'atu anka, dan di antara masalih atau kemaslahatan dari kita membalas keburukan orang lain itu dengan kebaikan, annahu takhiful isaa'atu anka, maka nantinya akan berkurang gangguan atau keburukan dari orang lain tersebut terhadap dirimu. Jadi kalau kita membalasnya dengan kebaikan, maka insya Allah gangguan atau keburukan orang lain tersebut nanti akan berkurang atau bahkan nanti hilang, ya. Jadi maslahatnya atau diantara manfaatnya kita membalas dengan kebaikan itu nanti akan memberikan efek, yakni orang yang berlaku buruk terhadap kita tersebut akan berkurang keburukannya atau bahkan bisa hilang keburukannya. Fil hali wa fil mustaqbali, baik itu sekarang maupun yang mustaqbal, yang akan datang, ya. Jadi efeknya atau dampaknya itu bisa cepat, yakni langsung berkurang saat ini, atau yang akan datang. Kita tidak tahu, mungkin ya orang yang melakukan keburukan terhadap kita tersebut nanti akan sadar di kemudian hari. Wa annahu ad'a li jalbil musii ilal haq, ya. Dan bahwasannya sikap membalas keburukan orang lain itu dengan kebaikan itu ad'a lil jalbi li jalbil musii, lebih menarik kepada ilal haq, ya, kepada kebenaran, lebih menarik orang yang melakukan keburukan tadi itu ilal haq, kepada kebenaran. Jadi lijal bil musii ilal haq, lebih bisa menarik orang yang melakukan keburukan tadi itu kepada kebenaran, karena orang yang melakukan keburukan tadi melihat akhlak kita, ya. Dia melihat, saya melakukan keburukan kok dibalas dengan kebaikan, maka yakni dominannya dia kembali kepada kebenaran itu, ya, sangat besar, ya. Dia dominan, dia lebih condong kepada kembali kepada kebenaran. Berbeda halnya ketika dia dibalas dengan keburukan. Bisa jadi berhenti perbuatan buruknya, tapi dia tidak kembali kepada kebenaran, ya. Karena dia berhentinya karena, ya, yakni karena dibalas gitu saja. Jadi bukan karena kesadaran sendiri. Berbeda halnya ketika kita membalasnya dengan kebaikan, maka efeknya itu dia lebih bisa kembali kepada kebenaran. Wa aqrabu ila nadamihi wa asafihi, dan lebih akrab, lebih dekat kepada nadamihi, penyesalannya, wa asafihi, dan permintaan maafnya atau permohonan maafnya. Ketika kita balas dengan kebaikan keburukan dia, maka dia lebih bisa menyesal, ya, dibanding kita balas dengan keburukan, ya. Wa ruju'ihi bit taubati amma fa'ala, dan lebih bisa rujuk dia, kembali ila taubati, untuk bertaubat, bit taubati, untuk bertaubat, amma fa'ala, dari apa yang dia kerjakan. Jadi memang secara yakni
akal manusia, ya, akal pendeknya manusia, loh, ngapain kita membalas keburukan orang lain dengan kebaikan? Kan dia melakukan keburukan. Mungkin akal pendek kita, ya balas saja dengan keburukan. Itu lebih, yakni lebih cepat untuk menghentikan keburukannya. Mungkin akal pendek kita seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah yang alim, hakim, ya, Maha mengetahui, Maha hikmah, ya, Rahim, ya, Rahman, tahu, yakni bahwasannya manusia itu cenderung, ya, lebih senang dibalas dengan kebaikan, dan efeknya, yakni kebaikannya, kemaslahatannya lebih besar dibandingkan dibalas dengan yang setimpal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian walayat tasiful afi bisifatil ihsan, dan niscaya orang yang afi tadi, orang yang memaafkan tadi itu akan tersifati bisifatil ihsan, dengan sifat ihsan. Secara otomatis, ya, orang yang memaafkan orang lain itu tersifati dengan sifat ihsan. Orang ini ihsan ini, orang ini muhsin, orang ini baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yaqhiru bidzalika aduwahu asyaitana, dan bisa mengalahkan dengan sifat tersebut, dengan sifat maafnya tersebut, aduwahu, musuhnya, yakni syaitan. Jadi syaitan itu sudah terkalahkan secara otomatis ketika kita memaafkan orang lain. Ketika kita memaafkan, itu syaitan itu sudah putus asa, kalah saya sudah. Karena orang yang, yakni tadi ditimpakan keburukan kepadanya malah memaafkan, ya. Padahal syaitan ingin terus, ya, membakar, yakni mengompori, ingin terus, ya, mengadu domba, tapi dia malah memaafkan. Makanya dikatakan oleh Syekh Sa'di, wa yaqhiru bidzalika aduwahu asyaitan. Dengan sifat tersebut dia bisa mengalahkan musuhnya, yakni syaitan. Wa la yastaujibu tsawaba minar rabbi, dan dia akan pasti berhak mendapatkan ats-tsawab, pahala, minar rabbi, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memaafkan tadi, dia akan mendapatkan, pasti akan mendapatkan ats-tsawab, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda ketika membalas keburukan dengan keburukan, dia tidak mendapatkan pahala darinya. Adapun memaafkan, ya, membalas dengan kebaikan, itu jelas sudah pasti mendapatkan pahala. Nah, dan tadi dampak-dampaknya itu maslahatnya lebih besar memaafkan dan membalas dengan kebaikan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya. Siapa saja yang 'afa, memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik, ya. Jadi kita diperlakukan buruk, tapi malah 'afa wa aslaha, dia malah memaafkan dan berlaku baik. Ini kan jarang ini, Pak. Jadi kita diperlakukan buruk malah afa wa aslaha, yakni memaafkan dan berlaku baik, maka fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah. Tidak disebutkan di sini pahalanya berapa, menunjukkan besarnya pahala bagi orang yang memaafkan dan membalas keburukan orang lain itu dengan kebaikan. Jadi fa ajruhu 'ala Allah, balasannya itu di sisi Allah. Kita nggak tahu saking besarnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan orang lain itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim.
maka seketika antara dirimu dan antara dirinya yang awalnya ada adawah, ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, maka seketika seakan-akan kamu dan dirinya menjadi waliyun hamim, teman karib. Kalau kita memaafkan, ya. Kalau kita bermusuhan, terus kita memaafkan, ya. Tiba-tiba saat itu maka dia menjadi teman yang hamim, waliyun hamim, bahkan bisa jadi lebih dekat dan lebih karib dibandingkan hubungan persahabatan sebelumnya. Jadi efek dari memaafkan ini bisa menjadikan waliyun hamim, yakni teman karib. Wa ma yulaqqaha, dan tidaklah dianugerahkan sifat tersebut, ai ma yuwaffiqu lihadzal khalqil jamil illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak dianugerahkan atau dilimpahkan sifat yang jamil ini, sifat yang mulia ini, yang indah ini, kecuali illal ladzina sabaru, kecuali dilimpahkan atau dianugerahkan kepada orang yang sabar, yakni sabar, wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Tidaklah dianugerahkan kecuali kepada dzu hadzin azim, orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar, ya. Menunjukkan jarang orang yang punya sifat seperti ini. Jadi hanya diberikan kepada orang yang sabar dan orang yang memang ingin mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar, ya. Orang yang sabar dan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qauluhu, dan firman Allah, nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih tahu terhadap apa yang mereka sifatkan. Maksudnya sifatkan kepada Allah. Ai bima yaquluna minal aqwalil mutadamminati lil kufri. Ai maksudnya bima yaqulun, dari apa yang mereka katakan, minal aqwali, dari ucapan-ucapan al mutadamminati lil kufri, yang mengandung kekufuran, yakni dari orang-orang kafir. Jadi memang musuhnya atau ya a'danya Nabi Muhammad itu saat itu hitopnya adalah orang kafir yang sering melakukan, ya, gangguan kepada Nabi Muhammad. Allah lebih tahu terhadap apa yang mereka sifatkan kepada Allah dari ucapan-ucapan kufur, wa takdzibi bil haq, mereka mendustakan kebenaran. Qad ahata ilmuna bidzalik, telah meliputi ilmu kami terhadap hal tersebut, ya. Ilmunya Allah meliputi apa saja yang telah mereka lakukan tersebut. Wa qad hamalana anhum wa amhalnahum wa sabarna alaihim, dan kami telah memberikan kesempatan kepada mereka dan kami telah sabar atas mereka. Wal haqqu lana, dan kebenaran itu ada pada kami. Wa takdzibuhum lana, akan tetapi mereka malah mendustakan terhadap kami. Fa anta ya Muhammad, maka engkau wahai Muhammad, yang bagi laka an tasbira, maka selayaknya bagimu untuk sabar, ala ma yaqulun, atas apa yang mereka katakan, ya. Mereka mendustakan Allah, mereka mendustakan kebenaran, ya, mereka mencela, ya. Itu hendaknya engkau wahai Muhammad sabar. Wa tuqabiluhum bil ihsan, dan balaslah mereka itu dengan kebaikan. Hadhihi wadhifatul abdi fi muqabalatil musii minal bashari, ini adalah tugas seorang hamba untuk membalas keburukan itu dengan kebaikan terhadap, ya, sesama manusia. Wa ammal musiu, adapun orang, ya, wa ammal musiu, adapun yang melakukan keburukan atau kejahatan atau gangguan
minasyayatin, dari syaitan. Jadi kalau tadi dari al-bashar, dari manusia, ya. Kalau yang melakukan gangguan keburukan itu dari manusia, sebaiknya anjurannya adalah membalas dengan kebaikan. Tapi kalau musiknya tadi itu, musik itu yang melakukan keburukan atau gangguan atau ya hal-hal yang tidak baik tadi itu minasyayatin, dari syaitan, fa innahu la yufidu fihi lisan, maka tidak bermanfaat untuk membalasnya dengan kebaikan. Setan mengganggu kita, kita balas dengan yang lebih baik, la yufid, nggak ada manfaatnya. Kasihan setan, tak balas dengan yang lebih baik. Gimana panjenengan membalas setan dengan lebih baik? Tapi kalau manusia sebaiknya dibalas dengan yang lebih baik. Wala yad'u hizbahu illa liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu tidaklah mengajak pengikutnya kecuali untuk menjadi temannya dari ashabis sa'ir, dari para penghuni neraka sa'ir. Bagaimana kita membalas setan itu dengan yang lebih baik? Tentunya tidak. Ya, karena setan itu ya, tidak akan berubah. Ya. Setan itu tidak akan berubah menjadi lebih baik. Jadi tadi ya, itu hanya berlaku kepada al-bashar, kepada manusia. Fal wadhifatu fi muqabalatihi an yastarshida ma arsyadallahu ilaihi rasuluhu. Maka tugas kita untuk menghadapi syaitan itu adalah dengan apa yang telah diberikan petunjuk terhadap kita oleh Allah, baik oleh Rasulnya. Caranya gimana untuk membalas syaitan itu atau menghadapi syaitan itu? Faqal wa qur rabbi a'udzu bika. Ya, kita ucapkan Rabbi a'udzu bika. Ucapkanlah, wahai Tuhanku, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ai a'tasimu bihaulika wa quwwatika mutarabbian min hauli wa quwwati. Aku berlindung ya Allah dengan daya upayamu, dengan kekuatanmu. Mutabarrian min hauli wa quwwati. Aku berlepas diri dari daya upayaku dan kekuatanku. Menunjukkan daya upaya kita ini tidak ada apa-apanya, kekuatan kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, untuk melawan setan ini tidak ada apa-apanya karena kita ini ya lemah. Ya. Kita butuh kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya Rabbi a'udzu bika. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Maksudnya dengan daya upayanya Allah, dengan kekuatannya Allah, min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kedatangannya syaitan tersebut. Ai maksudnya a'udzu bika minasyarril ladzi yusibuni bisababi mubasyaratihim. Maksudnya adalah aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang menimpa diriku bisababi mubasyaratihim, dengan sebab sentuhan mereka, sentuhan syaitan. Jadi syaitan itu bisa menyentuh kita. Ya, mubasyarah. Ya, syaitan itu bisa menyentuh kita. Ya. Syaitan itu bisa menyentuh kita, mendorong kita, mengajak kita, menarik kita. Cuma kita yang ya sering terlalai karena syaitan itu ya mubasyarahnya kuat. Wa hamzihim, dan bisikan mereka, wa massihim, dan dorongan mereka. Wa minasyarril ladzi bisababi hudurihim wa waswasatihim, dan dari keburukan kehadiran mereka. Jadi setan itu datang, dan juga waswasatihim, memberikan waswas kepada kita. Oke, kita sering yakni diberi waswas oleh syaitan, diberi bisikan-bisikan. Ya. Itu karena memang nyata syaitan itu ada. Wa hadhihi isti'adzatu
min maddatis syarri kullihi wa aslihi. Ini adalah bentuk isti'adzah, bentuk perlindungan dari maddatis syarri, dari sumbernya keburukan, kullihi semuanya, wa aslihi dan akar-akarnya. Jadi ketika kita merasa diganggu, maka perbanyak kita membaca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ini hendaknya kita baca dan kita hafalkan, ya. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa yadkhulu fiha al-isti'adzatu min jami'i nazaghati syaitan, dan masuk dalam bentuk perlindungan tersebut, yakni bacaan tadi itu adalah isti'adzah, perlindungan dari jami'i nazaghati syaitan, dari berbagai macam godaan-godaan syaitan. Wa min massihi wa waswasatihi, dari dorongannya dan gangguannya. Fa idza a'adallahu 'abdahu min hadza syarri, ketika Allah memberikan perlindungan terhadap hambanya dari keburukan ini, wa ajaba du'aahu, dan Allah mengijabah doanya dia, salima min kulli syarrin, maka dipastikan dia akan selamat dari segala keburukan. Wa wafiqa likulli wa wafiqa wa wuffiqa likulli khairin, dan dia akan diberikan taufik terhadap segala kebaikan, ya. Jadi kita membaca doa ini sebagai wasilah, kemudian nanti insyaallah Allah akan kabulkan. Ketika Allah kabulkan dan ijabah doa kita, maka kita akan diberikan keselamatan dan diberikan perlindungan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Itu saja mungkin yang bisa dibahas. Kurang berapa menit? 6 menit, ya. Ada sisa waktu. Silakan, mungkin ada pertanyaan, bisa dilanjutkan dengan tanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi dijelaskan bahwa mereka ingin berlindung dari godaan setan atau musuh setan, itu membaca doa Rabbi a'udzu bika min syarri wa a'udzu bika min syarri. Yang saya tanyakan, apakah itu berlaku ketika mau sholat atau di lain waktu yang lainnya itu? Baik, barakallahu fikum. Pertanyaannya tadi, doa yang diajarkan, ya, oleh Allah, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari, yakni bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kedatangan syaitan. Apakah ini dibaca sebelum sholat atau kapan? Jadi doa ini mutlak. Doa ini bisa dibaca kapan saja, ya. Bisa malam, bisa siang, bisa pagi, bisa sore, bisa ketika kita memang butuh untuk membaca doa tersebut, ya. Tapi tidak boleh dibaca ketika sujud, karena termasuk ayat Al-Quran, ya. Ketika sujud kita tidak boleh baca ayat Al-Quran, maka cari redaksi lain ketika sujud yang tidak ayat Al-Quran, karena ketika sujud kita dilarang membaca Al-Quran, ya. Jadi doa ini, ya, dibaca kapan saja, ya. Ketika kita senggang, ketika kita kepepet, atau ketika kita duduk-duduk, berdiri, ya, mutlak, ya, umum, ya. Lebih-lebih ketika memang benar-benar, ya, kita menghadapi problem ini, ya, menghadapi problem, yakni bisikan atau gangguan dari syaitan. Barakallahu. Ada lagi?
meluruskan fitnah itu saja. Baik, barakallahu fikum. Tadi dijelaskan bahwasanya idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Dan dijelaskan di dalam tafsirnya tadi, yakni keburukan orang lain kepada kita itu baik itu bil fi'li atau al qaul, ya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Adapun fitnah ini termasuk dalam ucapan, ya. Fitnah itu omongan yang tidak sebenarnya, ya kan? Atau pembicaraan yang bukan sebenarnya. Sebenarnya begini tapi dikatakan begitu. Sebenarnya begitu dikatakan begini, itu fitnah, ya. Lalu bagaimana kita membalas dengan kebaikan, ya, kalau kita difitnah? Begitu ya pertanyaannya, ya. Barakallahu fikum, ya, sama kaidahnya, yakni kalau kita berniat untuk membalas dengan kebaikan, ya kita balas dengan yakni hal-hal yang baik, ya. Dan diantara hal yang baik tadi dengan cara, ya, kita menjelaskan tentang bahwasannya kalau memang itu tidak benar, kita katakan tidak benar, ya, dengan cara yang baik, tanpa kita mencela, tanpa kita menjatuhkan, tanpa kita membalas dengan keburukan, ya. Cukup kita menjelaskan itu tidak benar, yang benar begini. Atau malah kalau kita lebih, ya, ahsan tadi, lebih baik lagi, kita bisa membalas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih, ya, afa wa aslaha tadi, yakni memaafkan dan malah melakukan atau membalas dengan kebaikan, itu lebih mulia lagi, ya. Intinya balas dengan kebaikan. Ketika difitnah bukan kita sibuk untuk mencela orang yang memfitnah, tapi lebih kepada, ya, kita menjelaskan yang baik, menjelaskan yang benar itu dengan cara yang baik. Nah, barakallahu fikum. Mau lanjut setelah adzan atau cukup? Ustaz Selamat, cukup atau nanti setelah adzan lanjut lagi? Cukup? Gak ada pertanyaan lagi, nggih? Gimana? Oh, setelah adzan lanjut lagi. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau ndak ada ndak apa-apa, ditutup aja. Ada pertanyaan kira-kira setelah adzan? Nggak ada kayaknya. Cukup, nggih? Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.